Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Hot Friend Room di YouTube. Hari ini pagi-pagi sekali saya mendapat sebuah notifikasi update terbaru Elixir versi 42. Sedangkan yang saya gunakan saat ini adalah Elixir versi 41. Jadi saya akan langsung melakukan update teman-teman. Karena informasi update muncul dari notifikasi sistem, maka saya akan mencoba untuk melakukan update melalui fitur yang disediakan, yaitu pada setting, kemudian sistem, kemudian ada pilihan update. Namun sayangnya setelah saya menekan tombol download, saya mendapatkan notifikasi error, artinya download gagal. Jadi saya harus melakukan download secara manual. Untuk file update-nya sendiri saya mendapatkannya langsung dari situs resmi Project Elixir. Linknya jika teman-teman tidak mau repot, teman-teman bisa melihatnya pada kolom deskripsi. Saya sudah menyertakan link downloadnya di situ ya. Jadi silahkan diklik dan silahkan download. Ukuran custom room Project Elixir versi 4.2 untuk Realme 5 itu sekitar 2 GB teman-teman. Ini cukup besar dan memakan waktu yang cukup lama ya, karena servernya cukup lambat. Jadi akan saya skip dari sini. Akhirnya setelah penantian yang cukup lama, custom room Project Elixir versi 4.2 untuk Realme seri 5 berhasil di-download. Nah, sebelum saya proses ke langkah selanjutnya, saya akan melakukan pengecekan apakah file korup atau tidak. Caranya hanya dengan melakukan klik pada file teman-teman, pada file room tersebut. Jika terbuka, maka room tersebut baik-baik saja. Namun jika file room tidak bisa dibuka, maka file room tersebut korup teman-teman. Jadi kalian harus melakukan download ulang. Selanjutnya adalah saya restart ponsel ke mode recovery menggunakan tombol virtual seperti ini teman-teman, lebih simple dan gampang. Setelah berhasil memasuki mode recovery pada ponsel, saya mendapati sebuah masalah, yaitu penyimpanan di enkripsi. Nah, di sini berarti saya tidak bisa melakukan apa-apa teman-teman. Karena proses flash manual gagal teman-teman, jadi di sini saya akan coba untuk menggunakan fitur update dari sistemnya ya. Di sini saya buka pengaturan, kemudian saya buka sistem, lalu saya pilih Elixir Update. Nah, pada menu update tersebut teman-teman, jadi kita bisa memilih file update yang sudah di-download melalui tombol menu yang ada di sudut kanan atas. Tombol ini diwakili dengan logo garis 3 teman-teman ya. Setelah ditekan, di situ akan ada pilihan Install from Storage. Klik saja, kemudian pilih file room-nya. Selanjutnya akan diproses secara otomatis oleh sistem. Dan di sini saya juga tidak tahu apakah akan berhasil atau tidak. Jadi mari kita tunggu bersama-sama. Setelah file room dipilih, jadi program updater ini akan menyalin file room tersebut ke memori internal atau cache teman-teman ya. Kemudian setelah proses pengkopian, maka ponsel akan melakukan restart ke recovery untuk melakukan instalasi atau pemasangan secara otomatis teman-teman. Oke, mari kita lihat bagaimana hasil selanjutnya.
Ternyata fitur update-nya tidak bekerja teman-teman. Jadi apakah ini karena internal yang dienkripsi? Saya juga tidak tahu kenapa ini dienkripsi, karena saya sendiri tidak memasang sandi atau pola atau pin pada ponsel ini, namun penyimpanan tetap terenkripsi. Dan karena saya sedang berada di perjalanan, peralatan juga sedang berada di bagasi, jadi saya tidak bisa melanjutkan proses update saat ini. Proses update akan saya lanjutkan setelah saya sampai di tujuan teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang akan saya lanjutkan ya. Untuk file-filenya saya simpan ke dalam flashdisk OTG teman-teman. Lalu ponsel akan saya restart lagi ke mode recovery. Pada mode recovery saya ketuk tombol menu, kemudian saya pilih menu mount untuk memastikan jika USB OTG terdeteksi dan termounting dengan baik teman-teman. Setelah dipastikan jika USB telah termounting, maka saya memeriksanya melalui menu file manager ya, dari root USB OTG. Dan di sini bisa kita lihat bahwa roomnya ada teman-teman, bisa diakses. Tapi saya tidak langsung melakukan flash room teman-teman ya. Di sini saya mengetuk tombol wipe, lalu memilih metadata, kemudian saya swipe ke kanan tombol saklarnya untuk memformat metadata teman-teman. Kemudian setelah metadata terformat, saya ketuk tabulasi format data, saya ketik yes, lalu saya oke untuk memformat partisi data. Hal ini perlu saya lakukan karena saya datang dari dua pengembang yang berbeda teman-teman. Jadi Elixir versi 41 dan versi 42 itu dikembangkan oleh pengembang yang berbeda. Jadi sebelum melakukan update atau flash Elixir yang baru, saya harus melakukan factory reset teman-teman ya. Kemudian setelah proses format data, di sini saya kembali tekan tombol menu, kemudian mengetuk manage partition, kemudian memilih data. Nah, di sini saya ketuk lagi tombol change FS atau untuk merubah file system teman-teman ya. Kemudian pada pilihan file system yang ditampilkan, saya pilih F2FS, lalu menggeser saklar ke kanan untuk memformat dari X4 ke F2FS. Setelah semua persiapan partisi selesai, barulah saya kembali ke file manager untuk melakukan flash room Elixir 4.2. Untuk proses flashnya tinggal ketuk saja file room, kemudian geser saklar ke kanan untuk memulai proses flashing. Satu hal yang perlu diperhatikan teman-teman ya, jika Elixir mulai dari versi 3.13 itu sudah menggunakan file system F2FS pada partisi data teman-teman. Itu yang dikembangkan oleh Elixir official teman-teman ya, yang dirilis official. Sedangkan yang saya gunakan sebelumnya adalah Elixir versi 4.1, merupakan Elixir yang dirilis unofficial atau yang dibuat oleh pengembang yang berbeda. Karenanya Elixir versi 4.1 itu menggunakan file system X4 pada partisi data. Jadi saat saya update ke Elixir 4.2, maka saya harus melakukan format ulang dari X4 ke F2FS. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi sekarang saya akan melakukan wipe cache, lalu merestart ponsel dan melihat hasilnya bagaimana, apakah prosesnya berhasil atau stuck pada logo booting. Wow, lihat teman-teman, di sini saya mendapatkan informasi jika tidak ada OS yang terpasang pada ponsel. Namun status flashnya berhasil teman-teman. Jadi akan saya coba untuk merestart saja dan melihat bagaimana hasilnya. Berhasil teman-teman, ponsel dapat hidup dengan normal tanpa mengalami boot loop. Dan sekarang saya akan melakukan pengaturan awal dulu ya, agar ponsel dapat segera digunakan.
Oke teman-teman, jadi ini dia ya, Elixir 4.2 untuk ponsel Realme seri 5, dan aplikasinya berbeda ya dengan Elixir 4.1 yang saya gunakan kemarin teman-teman. Ini tentu saja karena pengembangnya berbeda dengan standar yang berbeda teman-teman ya. Jadi jika teman-teman datang dari Elixir 4.1 dan ingin mengupdate ke Elixir 4.2, maka teman-teman harus melakukan factory reset terlebih dahulu. Hal ini juga sama dengan jika teman-teman menggunakan custom ROM yang lain selain Elixir, teman-teman harus melakukan factory reset terlebih dahulu juga. Namun jika teman-teman datang dari Elixir versi 3.13, maka teman-teman dapat melakukan dirty flash atau langsung flash ya, tanpa kehilangan data dan aplikasi. Itu kabarnya teman-teman, namun saya belum mencobanya karena saya tidak datang dari Elixir versi 3.13. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum.